Saudara-saudari terkasih, Gereja Katolik baru saja menyelesaikan sebuah hajat besar, yakni Sinode Para Uskup yang berlangsung dari tahun 2021 hingga 2024 dengan tema Untuk Sebuah Gereja Sinodal, Persekutuan, Partisipasi, dan Misi. Sinode Para Uskup yang ke-16 telah diakhiri dengan misa penutupan sinode yang dipimpin oleh Paus Fransiskus pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 yang lalu. Kalau kita runut perjalanan sinode tersebut, maka kita menemukan bahwa sinode ditandai dengan fase-fase penting. Pertama-tama, pembukaan yang ditandai dengan momen refleksi bersama pada tanggal 9 Oktober 2021, lalu disusul dengan misa pembukaan sinode di Basilika Santo Petrus pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Lalu dimulailah fase pertama. Pada fase ini diadakan konsultasi kepada umat Allah, sebuah saat di mana sidang ingin mendengarkan suara umat Allah. Pada fase ini pun terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama itu di tingkat keuskupan atau nasional, kemudian tahap kedua di tingkat kontinental, dan hasil dari konsultasi tersebut diserahkan kepada komite sinode. Lalu pada fase kedua, terjadi disermen para gembala yang melakukan sidang pertama dari tanggal 4 sampai 29 Oktober tahun 2023. Lalu dari Oktober tahun 2023 sampai Oktober 2024 juga diadakan disermen bersama para gembala yang salah satunya mengundang para pastor paroki yang mewakili seluruh kontinen maupun keuskupan di dunia, yang pada akhir pertemuan Paus Fransiskus membuat surat khusus untuk para pastor paroki. Lalu pada fase kedua ini juga dilanjutkan dengan sidang yang kedua yang dimulai dari tanggal 2 sampai 27 Oktober 2024. Lalu ada fase yang ketiga, yakni fase implementasi. Apa yang dimaksud dengan implementasi tersebut? Konstitusi Apostolik tentang Sinode Para Uskup yang berjudul Episcopalis Communio nomor 7 mengungkapkan, sidang sinode itu sendiri harus diikuti dengan tahap pelaksanaan, sehingga kesimpulan-kesimpulan sinode dapat diterima di semua gereja lokal. Agar hasil sinode bisa diimplementasikan, maka Sinode Para Uskup yang ke-16 menghasilkan dokumen final atau akhir yang disetujui oleh sidang pada tanggal 26 Oktober 2024 dan juga disetujui oleh Paus Fransiskus untuk langsung dipublikasikan. Maka dalam video ini saya akan menyampaikan isi dokumen akhir tersebut secara garis besar dan singkat. Dokumen akhir sinode mengungkapkan sebuah kesadaran bahwa panggilan untuk misi pada saat yang sama juga merupakan panggilan untuk sebuah pertobatan dari setiap gereja partikular dan dari seluruh gereja dalam perspektif yang ditunjukkan dalam anjuran apostolik Evangelii Gaudium. Dokumen akhir sinode tersebut terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu berjudul Inti Sinodalitas. Pada bagian pertama ini menguraikan dasar teologis dan spiritual yang menerangi dan memberi bahan refleksi selanjutnya. Kemudian menawarkan kembali pemahaman bersama tentang sinodalitas yang muncul di sesi pertama dan mengembangkan perspektif spiritual dan kenabian dalam hal pertobatan cara merasa, gambaran dan pikiran yang berada dalam hati kita, seiring dengan pertobatan tindakan pastoral dan misi. Lalu pada bagian kedua diberi judul Bersama dalam Bahtera. Bagian ini ditujukan untuk pertobatan relasi yang membangun komunitas Kristiani dan membentuk misi dalam merajut panggilan, karisma, dan pelayanan. Lalu bagian yang ketiga diberi judul Tebarkan Jala. Bagian ini hendak mengidentifikasi 3 praktek yang saling terkait. Yang pertama, disermen gerejawi, lalu proses pengambilan keputusan,
Dan yang terakhir, budaya transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi. Di samping itu, dituntut juga untuk mulai mengadakan transformasi misi. Pembaruan dari setiap organisme yang berpartisipasi ini merupakan hal yang sangat mendesak. Pada bagian 4 diberi judul Buah Persik yang Melimpah. Bagian ini menguraikan cara tempat dimungkinkan untuk menumbuhkan dalam bentuk-bentuk yang baru, pertukaran atau berbagi talenta, rahmat atau karunia, dan jalinan ikatan yang menyatukan kita di dalam gereja, terutama pada saat pengalaman berakar di suatu tempat berbuah secara melimpah. Bagian yang terakhir atau kelima diberi judul Aku juga mengutus kalian. Bagian ini memungkinkan kita mengetahui atau mengerti langkah pertama yang harus diambil, memperhatikan pembinaan semua di dalam umat Allah ke arah sinodalitas misioner. Nah, untuk sampai pada dokumen akhir ini, para anggota sinode dituntun oleh inspirasi dari kisah-kisah penginjil tentang kebangkitan, berlari ke makam saat fajar Paskah, penampakan Dia yang bangkit saat perjamuan malam dan juga di tepi danau, menginspirasi di sermon dan melanjutkan dialog. Sidang sinode telah memohon karunia Paskah dari Roh Kudus, meminta untuk mengajari apa yang harus dilakukan dan menunjukkan kepada jalan untuk diikuti bersama-sama. Melalui dokumen akhir ini, sidang sinode mengakui dan bersaksi bahwa sinodalitas yang merupakan dimensi konstitutif gereja sudah menjadi bagian dari pengalaman banyak komunitas kita. Pada saat yang sama, juga menyarankan langkah yang harus ditempuh, praktek untuk diterapkan, cakrawala untuk dijelajahi. Bapak Suci yang telah memanggil gereja kepada sinode akan memberitahu gereja yang dipercayakan kepada reksa pastoral para uskup bagaimana melanjutkan perjalanan kita selalu diinspirasikan oleh harapan yang tidak mengecewakan. Itulah yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan dokumen akhir Sinode para Uskup. Semoga berguna. Terima kasih.